Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet Bombana. Di mana ini Pak lokasinya? Di Desa Pesohua, Kecamatan Pomala. Kecamatan Pomala ya. Iya. RW ini berukuran 4 kali 12 5 lantai ya. 4 lantai. Ya maaf, 4 kali 12 4 lantai ya. Ini RW baru ya, bukan rehab. Jadi insya Allah setelah kita on perdana nanti 3 bulan ke depan kita akan kembali ke sini untuk mengecek hasilnya. Jadi saya ditemani pemilik gedung, ada Pak Markus ya, ada Bang Ocha dan Bang Ogeng. Oke, seperti biasa sebelum saya on-kan saya bertanya dulu, bercerita sedikit kepada pemilik gedung. Ini anggaran berapa ini Pak bangunannya dengan upah tukang? Iya, semuanya ini kalau saya hitung-hitung dari bahan sampai gaji tukang sampai pemasangan sound system kurang lebih 200 juta. Kurang lebih 200 juta ya. Nah, itu teman-teman bisa ini ya, bisa menabung ya. Anggarannya sekian, jadi suatu saat nanti teman-teman juga bisa membuat gedung ukuran sama seperti beliau ya. Oke, sebelum kita on-kan, mari kita lihat tata ruang yang benar pada RW ini. Kita masuk ke dalam. Kita masuk di ruang ampli ya. Oke, jadi ini ampli yang kita gunakan. Kita menggunakan di sini yaitu ampli rakitan ya, sesuai pesanan pemilik gedung ya. Nah, jadi ampli rakitan ini tergantung dari pesanan ya. Memang ampli rakitan sekarang sangat sulit karena peminatnya banyak dan memang stoknya sangat sulit ya, sangat sulit. Oke, ini teknik 2 suara SP Pangeran Sriwijaya, PIR revisi dan INA Pangeran Sriwijaya. Ini settingan volumenya, silahkan teman-teman perhatikan ya. Jadi setiap ampli itu walaupun sama ampli rakitan tetapi potensionya berbeda ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, biasanya saya panggilnya itu di arah jam 8.30, sekarang ini di arah jam 7 ya. Ini berbeda, padahal ini saya gunakan SP Pangeran Sriwijaya. Oke, timer sudah diatur. Ini Twitter control, inap 1, inap 2, inap 3, inap 4, lar 1, lar 2, LMB 1 dan LMB 2. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, sekarang saya berada di ini berukuran kurang lebih 4 kali 4 ya, kurang lebih 4 kali 4, dan kita gunakan teknik 2 suara di lar. Lar ini kita gunakan SP Pangeran Sriwijaya dan PIR revisi ya. Oke, larnya ada di atas, lurus ya. Jadi larnya lurus dari lantai dasar 2, 3, 4 ya. Oke, saya jelaskan di ruang inap ya. Oke guys, di sini saya coba merubah sekat ya. Ini kita gunakan teknik yang salah satu binaan saya yang paling sukses di Lantonua Bombana ya. Kita kasih sekat pintu semacam ini. Ya, kita bikin sekat pintu. Dan di sini kita gunakan formasi 3-2-3 ya. Formasi 3-2-3 agar suara lebih merata di dalam ruang inap karena RW ini berukuran 4 meter ya. Oke, ini sekat pintu. Nah, ini sekat pintu saya gunakan untuk menahan intensitas cahaya dan agar anakan merasa nyaman di dalam ruang inap. Oke, ini satu ini tarik dalam ya. Jadi di RW ini lantai dasar kita gunakan 2 tarik dalam, yaitu di depan sekat pintu dan 1 di belakangnya. Nah, ini 1 di belakang, Audax 65 ya, mengarah ke lar. Jadi untuk formasi kita gunakan formasi 3-2-3 ya. Jadi saling berhadapan, 3-2 ini mengarah ke lar dan 3-nya ini mengarah ke dalam ya. Lumayan di sini suhunya stabil guys ya. Kemarin saya dapat itu 29, suhu stabil, mantap sekali tanpa media air guys ya. Ini menggunakan bata ringan di plaster luar, di plaster dalam dan di luarnya di A+ tebal ya. Suhu stabil guys. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya, yaitu lantai 2 ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke lantai 2 ya.
Oke. Di lantai 2 tidak jauh berbeda dengan lantai datar ya. Jadi lantai 2 ini kita gunakan sama formasi 3-2-3 ya. Tarik dalam ada di sini. Ini tarik dalam, dan kita gunakan di sini sekat pintu ya. Ini sekat pintu. Ada salah satu binaan saya di desa Lantonua ya. Umur 3 bulan tembus ratusan ekor, kita gunakan sekat pintu semacam ini. Dan kita gunakan di sini satu unit juga tarik dalam ya. Ini tarik dalam mengarah ke lar ya. Jadi tiap lantai menggunakan 2 tarik dalam ya. Ini untuk memandu, itu juga agar burung mengakses jauh lebih dalam ke ruang inap. Oke, di depan sama, yaitu formasi 3-2-3 saling berhadapan, dan larnya ada di sini. Ini larnya sedikit condong ke atas ya. Kita gunakan Pik Revisi dan SP Pangeran Sriwijaya. Ini luar biasa guys ya, Pangeran Sriwijaya, karena respon di semua wilayah, semua daerah ya, bahkan Kalimantan, Sumatera yang dibawakan oleh Bang Yudi, respon semuanya, respon full. Begitu juga di binaan saya, rata-rata semua respon, di SP4, SP2 semua responnya. Oke, lanjut lagi, karena beliau juga ini mau masuk kerja ya. Kita juga mau bergeser ke ladongi guys ya. Jadi kita lanjut ke lantai 3. Oke guys. Oke. Sekarang kita berada di lantai 3 ya. Jadi lantai 3 ini sama, lantai 1, 2, 3 tata ruang sama, sekat pintu, formasi 3-2-3, dan tarik dalam ada di sini. Ini sengaja kita lapisi karpet ya guys. Kenapa ada karpet di sini? Agar anakan yang mengejar suara tarik nanti akan mencengkram di sini ya, lebih nyaman mencengkram. Dan tarik dalam itu mati jam 8 malam guys ya. Mati jam 8 malam agar burung lebih fokus ke suara inap ya. Oke, lanjut lagi lar lantai ini ya, lantai 3. Oke, kalau formasi sama ya, di sini sama formasi 3-2-3. Untuk larnya saya tidak serongkan ke sini, ke LMB ya. Jadi saya lebih serongkan ke depan ya, agar burung masuk langsung memutar ke sini. Oke, formasi teknik 2 suara sama. LMB-nya ada di sana. Nah, LMB-nya ada di sana ya. Itu LMB-nya ukuran 60-80 ya. 60-80, teknik 2 suara, Pik Revisi dan Pangeran Sriwijaya. Oke, lanjut lantai terakhir. Setelah itu kita siap on perdana guys. Nah, ini nanti kita tutup ya. Ini kita tutup karena cahaya dari lar sana tembus ke sini, ke ruang inap. Jadi nanti kita tutup di sini. Oke, kita lanjut lantai 4 ya, lantai terakhir. Dibuka tangga ya? Iya, semua dibuka. Oke. Oke, ini lantai terakhir. Dan di lantai ini tata ruang berbeda di lantai 1, 2, 3. Di lantai ini kita gunakan sekat tengah bagi ruangan ya. Karena cahaya masuk dari lar sangat berlebihan, jadi kita kasih burung untuk memilih ada ruang yang gelap di sebelah ya. Di sini agak terang. Dan sini kita gunakan formasi 2-2 ya. 1-2 ini di belakang. Nah, ini 2 unit Twitter Audax 65 mengarah ke lar, dan ini juga mengarah ke dalamnya. Jadi saling berhadapan ya. Begitu juga di depan ini. Kita gunakan formasi 2-2 ya. Kita langkai sirip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi tiap 6 sirip ada formasi 2-2. Begitu juga di belakang sini ya. Kalau kita gunakan formasi 2-1-2, secara otomatis banyak sekali sirip yang dilangkai. Oke, nah ini ada sekat gantung di belakang. Sekat gantung kurang lebih 50 cm ya. Oke, di sini bagi 2 ruangan. Nah, ini tidak ada tarik dalam sini guys ya. Sini tidak ada tarik dalam. Oke, yang tarik dalam ada di sini. Cuma 1. Untuk lantai 4 ini cuma 1 tarik dalam, yaitu ada 65 mengarah ke lar ya. Oke, untuk di sini di belakang sekat ya. Jadi kita gunakan formasi 3-3 saling berhadapan. Maaf, 3-2 ya, 3-2 saling berhadapan. Sedangkan di sini rata semua formasi 2-2. Ini 2-2, di belakang sini 2-2. Oke. Saya rasa sudah cukup penjelasan saya, karena saya juga mau bergeser ke Kolaka Timur ya. Masih ada 2 jadwal di Kolaka Timur.
Semoga RW ini sama dengan binaan saya lain ya. Sukses dalam 3 bulan. Dan insya Allah 3 bulan ke depan semoga kita diberi umur panjang bisa kembali ke sini untuk mengecek hasilnya. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On perdana. Hah? Oh ini kah? Oh ya tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ini on perdana ya di gedung Pak Markus di belakang saya ini. Dan sekarang kita mau bergeser ke Huko ya. Kita mau bergeser ke Huko untuk mengecek RW binaan kami. Ini pengecekan kedua ya milik Pak Haji Halimudin ya. Kita mulai bagaimana perkembangannya. Ikuti terus video saya. Oke Pak. Oke. Jalan. Oke. Ya, kalau ada apa-apa telepon ya Pak. Oke. Mantap guys, ini pekerjaan 2 hari guys ya. On perdana Pak Markus lanjut ke Huko guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan editor, 7 dengan editor ya.